perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dengan doa malam. Kami mempersembahkan pujian penyembahan, juga merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan rohani dari teman-teman seiman dan ingin supaya kami menjawabnya, bisa dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti sore hari ini, kami juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Harjanto. Kembali Pak Harjanto menyampaikan pertanyaan, yaitu dari kitab Habakuk pasal yang ke-3 ayat 13. Kitab Habakuk pasal yang ke-3 ayat 13, saya baca ya. Firman Tuhan berkata, "Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela." Ya, sampai di situ pembacaan saya. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Pringgo Sri Harjanto adalah istilah. Apa maksud kata sela? Ya. Kadang-kadang dibaca sela. Karena dengan itu dekat sekali ya. Kalau orang Jawa Tengah membacanya mungkin bisa sela ya. Nah, ini memang sebuah kata yang asing di bahasa Indonesia. Bahkan juga di bahasa-bahasa yang lain ternyata saudara ya. Kitab suci dalam terjemahan yang lain juga tidak diterjemahkan ya kata sela itu. Ini di kitab Mazmur dijumpai 71 kali kata sela itu digunakan, dan dia berdiri sendiri ya. Jadi kalimat sebelumnya sudah titik, lalu ada kata sela, lalu titik gitu. Jadi hanya satu kata itu saja. Nah, kemudian kalau di kitab Habakuk itu digunakan 3 kali, dan ini semuanya di pasal 3 tersebut. Nah, menariknya di pasal 3 tersebut itu memang berupa nyanyian. Karena itu di ayat yang pertama dari Habakuk pasal 3 itu ada catatannya. Ayat pertama dari Habakuk pasal 3, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi syair-syair yang dituliskan pada pasal 3 ini rupanya dimaksudkan sebagai nyanyian. Mirip ketika
di banyak kitab Mazmur dituliskan Mazmur Daud menurut lagu Givit. Nah, ada yang dituliskan begitu, menurut lagu apa begitu ya. Jadi ini mengisyaratkan bahwa Habakuk pasal 3 ini sebuah nyanyian. Nah, saya sendiri juga mempertanyakan sebetulnya arti kata sela itu apa. Dan saya mencarinya dari beberapa referensi. Saya jumpai di ensiklopedia Alkitab itu menjelaskan bahwa kata sela itu diperkirakan merupakan petunjuk musik. Makanya banyak digunakan di kitab Mazmur yang adalah syair-syair musik. Jadi yang dimaksudkan di sini mungkin kalau seperti zaman sekarang pertanda musik yang seringkali dituliskan juga di dalam sebuah lagu, ada pertanda musik yang disebut staccato segala itu ya. Jadi harus menyanyikannya dengan keras, dengan terpatah-patah dan seterusnya itu. Nah, kemudian masih di ensiklopedia Alkitab menjelaskan dimungkinkan kata sela itu juga merupakan tanda dalam liturgi. Karena banyak dari pujian-pujian yang dituliskan di dalam Alkitab itu sejak dulu, sejak Perjanjian Lama digunakan untuk liturgi dalam ibadah. Dimungkinkan kata sela itu adalah tanda liturgi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masih dalam ensiklopedia Alkitab juga dituliskan dimungkinkan kata sela itu adalah kata seruan. Jadi seruan dalam ibadah yang diperkirakan selaras dengan kata amin, gitu. Mirip ya itu. Misalnya seruan itu misalnya amin, nah, begitu. Itu di sana digunakan sela. Lalu ada yang memperkirakan di luar ensiklopedia Alkitab ini ya, referensi yang lain. Ada yang memperkirakan itu sebuah jeda. Jadi kalau ada pujian yang panjang begitu, kemudian ada kata sela, itu artinya jeda, yang diartikan sebagai istirahat dan merenungkan. Mungkin kalau sekarang sama dengan saat teduh. Nah itu. Jadi kalau dijumpai kata sela, itu maka para pengikut ibadah harus melakukan saat teduh. Nah ini perkiraan-perkiraan. Tapi yang jelas, kata sela itu tidak memiliki definisi tertentu. Jadi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui apa arti kata sela itu. Yang ada memperkirakan, tapi para ahli sepakat dan berpendapat bahwa kata sela itu yang pasti adalah kata yang dimaksudkan sebagai tanda dalam musik atau tanda dalam peribadatan semacam saat teduh. Nah, begitu. Para ahli berpendapat semacam itu. Jadi kata ini tidak memiliki arti tertentu, ya, tetapi itu sebuah tanda. Nah, mungkin Pak Harjanto kalau mengikuti kemarin kita membahas kitab Mazmur dan sampai sekarang masih membahas kitab Mazmur, saya sempat menyinggung sedikit tentang hal ini, yaitu menjelaskan bahwa kata sela, karena di kitab Mazmur kata sela itu kita dapati, dan saya sedikit menyinggung bahwa kata sela itu adalah tanda musik tertentu seperti itu. Ada yang memperkirakan itu dinyanyikan lebih keras itu, ya. Ada yang memperkirakan tadi jeda untuk saat teduh. Nah, oleh karena itu
Maka inilah yang bisa saya jawab, Pak Harjanto. Sehingga saya menyampaikan nilai yang dapat saya impartasikan kali ini karena pertanyaan tentang istilah ya. Maka nilai yang dapat saya impartasikan, kata sela adalah sebuah istilah yang ada kaitannya dengan musik dan dengan ibadah. Ya. Kata sela adalah sebuah istilah yang ada kaitannya dengan musik dan dengan ibadah. Sampai di situ saja jawaban saya untuk Pak Harjanto. Ditunggu pertanyaan yang lain. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mau menutup dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat, live streamingnya. Dan ada juga doa pagi yang live streamingnya dilaksanakan pada jam 5 pagi setiap hari, hari Senin sampai hari Sabtu di channel kami ini. Kami berterima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.